Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis dikatakan innal imana, sesungguhnya iman itu la ya'ziru ilal madinati, akan pulang kembali ke Madinah, kama ta'zirul hayyatu ila qas'atiha, seperti pulangnya kembalinya ular ke lubang persembunyiannya. Nah, jadi begitu rupanya keistimewaan kota Madinah, bahwa iman akan pulang kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang sarangnya. Tapi oleh sebagian kawan-kawan kita sebelah dibelokkannya pemahaman hadis ini, Bapak Ibu. Itu artinya orang yang kuliah di Madinah lebih bagus, mantap akidahnya. Dipakainya hadis ini sebagai alasan bahwa kaji orang yang tamat Madinah itu lebih apa namanya? Benar. Ya mantap lah daripada kaji alumni Mesir, alumni Maroko, alumni Sudan. Ya kayak saya ini alumni Mesir ini nggak terpakai ini gajinya, karena lebih murni ya kaji di Madinah. Karena hadisnya apa? Iman itu kembali ke kota Madinah seperti kembalinya ya ular ke sarang tempat dia bersembunyi. Padahal Bapak Ibu, makna hadis itu adalah orang yang memiliki iman pasti rindu ke Madinah. Iya tak? Rindu tak ke Madinah? Rindu tak? Kalau tidak rindu berarti tidak ada iman tuh. Kenapa kita rindu kepada Madinah? Bagi orang-orang yang hidup, rindu kepada Madinah itu dalam rangka apa? Disebabkan liru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ingin melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rindu ke Madinah itu adalah yang pertama di masa para sahabat hidup, Nabi hidup, mereka rindu ke Madinah, iman itu pulang ke Madinah. Kenapa? Karena di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Habib Ali Al-Jifri pernah mengatakan, untuk menelisik iman dan kecintaan kita kepada Nabi, pernah tidak Bapak Ibu sebelum tidur malam berkeinginan, ya Allah, seperti apa Nabi Muhammad itu? Maka ada kerinduan untuk supaya diberikan karunia setidaknya bisa bermimpi berjumpa Rasulullah. Ya, ada tak kerinduan itu Pak sebelum tidur? Ya, letakkan kepala di bantal itu sebelum tidur, bersalawat kepada Nabi. Ada tak kerinduan itu? Pak ya menjawab kalau lu sarapan kenapa? Sarapan tak ada, tidak perlu begitu. Bu, ada tak kerinduan itu? Ya, hati kecil kita sebelum tidur itu ada rasa kerinduan. Maka mudah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin berjumpa, bermimpi, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh kami di Mesir dulu memberikan caranya. Mau tahu caranya? Mau tahu? Sebelum tidur makan ikan goreng. Ya, makan ikan goreng 3 ekor, ganjilah 3, 5, 7, 9. Ganjil ikan goreng. Lele. Ya, entah lele lah namanya, entah gurami, entah patin. Digoreng, dimakan. Setelah itu tidak boleh minum, langsung tidur. Amalkan selama seminggu ini, ya, atau sebulan ini lah. Bulan depan saya tanya, ya, ada jumpa tidak sama Rasulullah? Golak ibu-ibu, mana percaya orang? Iku serius, mana kaji sosik dulu? Habis beko ikan gitu. Habis ikan beko. Ayo terserah kan, pokoknya ikan, tapi syarat jangan minum. Ikan kering boleh, pokok segala jenis ikan, lele, macam-macam, pokok digoreng kering, makan sebelum tidur, baca bismillah, salawat kepada Nabi, tidur. Tidak boleh minum. Saya sudah mengamalkan itu dan ternyata berhasil. Allah. Serius ya? Hanya Anda percaya nampak dari wajahnya. Saya
Ya tak pakai minum, tak boleh minum langsung. Itu. Basta di Karapo dan Basta di Karapo. Aku dulu ikan dari Sungai Nil itu waktu di Mesir saya amalkan. Ya, ikan Sungai Nil itu ada ikan kecil-kecil mode ikan lili mantau itu. Nah, itu yang kami, ini pesan dari Syekh Ali Jum'ah waktu itu, mantan mufti Mesir. Ya, guru kami, dan memang waktu itu kami amalkan seminggu. Pas ketika pekan berikutnya Syekh bertanya, apa yang kalian lihat di mimpi? Tanyanya satu-satu. Ya, ada kawan-kawan dari Afrika, kawan-kawan dari Asia, dari Cina, dari mana? Semuanya bermimpi. Tetapi mimpinya sama. Apa dia? Mimpi masuk ke air, berenang, sejuk airnya dan minum sepuasnya di telaga itu. Dan semuanya mimpinya sama, termasuk saya. Jadi itu rupanya hikmah ya Pak. Sudah dapat kajinya? Insyaallah. Dapat kajinya? Insyaallah. Apa maknanya? Awir boy sebenarnya. Karena kita habis makan goreng-gorengan. Apa? Dahaga, tak boleh minum. Lalu yang hadir dalam alam bawah sadar keinginan kita itu yang memasuki kalbu dan pikiran kita minum. Maka yang hadir di mimpi adalah minum. Paham maksudnya? Jadi kalau ingin mimpi Nabi, ya rindukan nah. Biasanya apa yang ada di dalam pikiran, apa yang dipikirkan, maka itu yang hadir di mimpi. Cobalah Bapak Ibu sehari kau berpikir tentang apa-apa menambah bini. Beko malam mimpi babini balik. Ya. Berdua bini lah. Bermimpi jadi orang kaya, bayang-bayangkan jadi orang kaya sebelum tidur, punya ini, punya itu, nanti mimpinya Subhanallah. Jadi itu rupanya hikmahnya. Kami lugu waktu itu Bapak Ibu, karena yang menyampaikan Syekh kami, orang besar, ulama luar biasa, Syekh Ali Jum'ah, dan beliau menyampaikan dengan serius. Ya kami lugu waktu itu, kami leyo, belum kecewa. Rupanya seminggu yang akan datang diberikan di antara hikmahnya 7 hari loh. Ya, dan ternyata memang hampir tiap malam mimpinya minum. Kenapa? Karena sedang dahaga. Begitu juga ketika kita ingin mimpi berjumpa Rasulullah, maka hadirkan ia selalu di dalam pikiran dan di dalam kalbu kita. Dia tidak akan hadir kalau tidak ada kita mengisi kerinduan itu di dalam hati. Jelas Bapak Ibu? Kalau Ibu jadi damalkan ya. Oh iya, kenapa loh? Kan kita tahu ya. Rencana enggak mengerjai apa-apa ibu-ibu cerita. Nah, boleh terlope ceritanya cerita. Ya. Saya dilaku pecelele apa namanya. Bapak Ibu, jadi itu yang pertama. Jadi iman itu pulang ke Madinah karena bagi orang yang hidup di zaman Nabi adalah kerinduan kepada Nabi, membersihkan iman, ingin berjumpa Rasulullah. Ketika Nabi sudah wafat, iman itu tetap terpaut ke Madinah karena di sana ada makam Nabi. Maka kalau kita umrah nampak kubah hijau itu tuh bergetar hati kita karena di bawahnya ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar bin Khattab. Maka kalau Bapak Ibu pergi ke Masjid Nabawi, sebelum nanti di samping kiri itu ada makam Nabi, di samping kanannya ini kayak di situ di posisi AC itu ada terbuka sebuah jendela, ya. Nah itu dulu adalah rumah Hafsah. Jadi ketika Masjid Nabawi itu dipugar, kemudian masuk makam Nabi itu ke dalam wilayah masjid, maka pada saat itu Hafsah berkata kepada ayahnya, wahai ayahanda, tolong bahagian jendela ini tidak ditutup supaya setiap hari saya bisa memandang kuburan Nabi. Allah. Ya, kalau pergi umroh kita nanti kita tengok jendela itu. Disitulah Hafsah itu setiap hari memandang yang kuburan Rasulullah. Itu artinya setelah Nabi wafat, iman itu tetap terpaut di Madinah karena di situ ada makam Nabi. Ya. Nah lalu apa setelah
para sahabat meninggal, dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'in, dan kita sampai pada saat ini iman ke Madinah itu pulang seperti pulangnya ular ke sarang persembunyiannya, yang menyebabkan apa? Maknanya bagi kita pada hari ini tetap muncul dari keimanan itu kerinduan kepada makam Nabi, kerinduan untuk salat di Masjid Nabawi, kerinduan melihat ma'athir, bekas-bekas di mana dulu Nabi berada di sana di Madinah. Ada Masjid Umamah yang dulu menjadi tempat berkumpulnya Rasulullah dan para sahabat ketika meminta saat itu diturunkan hujan. Masjid Umamah itu awan naik tinggi tangan Rasulullah ketika itu memohon agar Allah turunkan hujan. Mereka salat istisqa, maka di posisi itu sekarang disitulah dulu Nabi memohon, mengangkat tinggi-tinggi tangannya hatta yura bayadu ibtaihi. Pada saat itu dia memohon kepada Allah sehingga nampak putih ketiaknya. Karena orang Arab itu pada zaman itu Nabi SAW memakai jubah yang ujung jubahnya itu panjang, lebar. Jadi lebar ya. Jadi ketika dia angkat begini ya, karena panjang maka nampaklah putih ketiak Rasulullah saking tingginya memohon, mengangkat tangan meminta kepada Allah pada saat itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu makna dari iman pulang ke Madinah seperti kembalinya ular ke tempat sarangnya. Bukan maknanya kalau kuliah di Madinah, pemahaman orang yang kuliah di Madinah lah yang paling murni. Tak itulah. Ya, paham? Karena kalau seperti itu Bilal tidak akan meninggalkan Madinah. Jadi setelah Nabi wafat, Bilal dia pergi ke negeri Syam. Syam sekarang itu Damaskus pada hari ini. Jadi setelah sekian lama ya, dia meninggalkan Madinah, mimpi berjumpa Rasulullah. Lalu setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa kata Nabi kepada Bilal? Ya Bilal, ma hazal jafa. Wahai Bilal, kok kering sekali rasanya sekarang. Kapan kau datang mengunjungiku? Kata Rasulullah dalam mimpi kepada Bilal. Maka ketika terbangun, pulang dia ke Madinah. Sampai di Madinah, nampak oleh para sahabat Nabi, mereka meminta Bilal untuk mengumandangkan azan sebagaimana dulu dia mengumandangkan azan di masa hidup Nabi. Jadi setelah berziarah dia ke makam Nabi, nampak oleh para sahabat, Bilal azan lagi seperti dulu engkau sedianya azan di saat Nabi hidup. Nak mau Bilal? Saya tak mau lagi. Datang Abu Bakar dia tak mau, datang Umar dia tak mau, diminta oleh Utsman dia tak mau, diminta oleh Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat senior dia tak mau. Akhirnya datanglah Husain, cucu Nabi, Hasan dan Husain. Jadi kata mereka, wahai paman Bilal, tolong azan seperti mana engkau dulu azan di Masjid Nabawi ini di saat Nabi wafat, di saat Nabi masih hidup. Tidak bisa Bilal ini menolak keinginan Hasan dan Husain karena mereka ini cucu kesayangan Nabi. Akhirnya Bapak Ibu pada siang itu azan zuhur, Bilal mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bajjatil Madinah, terkejut Madinah pada waktu itu dengan suara azan Bilal. Asyhadu an la ilaha illallah, kharajatin nisa wal aulad. Ya, semua orang keluar karena mereka mendengar ini dulu di saat Rasulullah hidup. Ini suara apa ini? Bilal sudah azan. Ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersimbah air mata penduduk Madinah. Lalu mereka mengatakan, Ahayyun Rasulullah, Ahayyun Rasulullah. Apakah hidup lagi Nabi Muhammad? Apakah Nabi datang lagi? Karena suara ini dulu kami dengar di saat Rasulullah masih hidup. Sampai di kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, penduduk Bilal tak sanggup dia melanjutkan azan. Begitu cintanya ke Nabi, Pak. Kau yang boleh cakap tadi, aduh nak kerinduan, ya.
Bisakah kita bersalawat setidaknya 100 kali kepada Rasulullah sehari semalam? Banyak salawat. Ya, jadi Bapak Ibu, kisah ini kalau dilanjutkan saya tak sanggup, nangis dibuatnya ya. Karena pada saat itu disebut oleh ahli sejarah tidak pernah ada banjir air mata yang menyelimuti kesedihan Madinah yang dicatat di dalam sejarah kecuali pada hari di mana Bilal melantunkan azan sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Banjir dengan air mata di kota Madinah. Jadi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk berumrah dan berziarah ke makam Nabi, sahabat di Masjid Nabawi. Saya mengapa menyampaikan ini? Tak topik pulau kajinya tentang itu. Dan hari Senin nanti saya berangkat umrah. Jadi tanggal 5 sampai tanggal 16 nanti insyaallah umrah, 5 hari di Madinah, 5 hari di Makkah. Saya mohon doa dari Bapak Ibu. Semoga perjalanan lancar, pergi dan kembali, sehat badan, kuat beribadah di sana, tak kurang suatu apapun. Keluarga yang ditinggalkan, anak, istri, jamaah semuanya, harta benda dalam kondisi baik dan dalam penjagaan Allah semua. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu semuanya, saling mendoakan. Tahun depan berangkat kita sama-sama. Ya, saya yang bayarkan. Imam bayarkan aja. Ya, sektor dulu baru saya. Allah mudahkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.